Ya, Pak. Coba. Baik, Bapak Ibu, para mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 untuk dua bidang studi matematika dan PPKN yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Mohon izin saya akan sampaikan hal-hal yang bersifat lebih teknis, yaitu alur pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2021. Ini beberapa slide tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rektor, intinya sama, mohon izin saya skip saja. Jangan khawatir Bapak dan Ibu, nanti materi akan kami share melalui WA grup saja ya. Bapak Ibu, berikut saya sampaikan jadwal pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2021. Nah, Bapak dan Ibu, mohon perhatikan saja untuk angkatan 1. Yang pertama itu untuk lapor diri ke PT. Itu awalnya hanya diberi waktu tanggal 24 dan 25 Maret. Ternyata ada pengunduran sampai tanggal 3. Terus diundur lagi sampai tanggal 7. Sehingga ini membuat data-data kami ini harus berubah dari hari ke hari, dari perubahan yang pertama sampai dengan perubahan yang kedua. Dan yang kedua, insya Allah Bapak dan Ibu mahasiswa ini sudah melaksanakan pembelajaran mandiri. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah melakukan lapor diri ke perguruan tinggi sampai tanggal 25 Maret, berarti sudah mulai melaksanakan pembelajaran mandiri tanggal 26 Maret. Hanya bagi Bapak dan Ibu yang baru lapor diri sampai tanggal 3 atau tanggal 7, mohon untuk segera menyesuaikan. Ini kan pembelajaran mandiri diarahkan sebagai merdeka belajar, merdeka bertanya. Bapak dan Ibu bisa bertanya ke siapa saja, mempelajari apa saja, dengan menggunakan referensi apa saja. Serta ini diarahkan untuk merdeka berlatih. Nah, hari ini kita melaksanakan orientasi selama 1 hari, dilanjutkan mulai tanggal 12, mulai hari Senin yang akan datang, sampai tanggal 26 April, selama 13 hari kerja Bapak dan Ibu akan kami dampingi untuk melaksanakan pendalaman materi yang terdiri dari 10 modul, 6 modul untuk bidang studi, baik itu PPKN maupun matematika, dan 4 modul untuk materi pedagogi. Setelah pendalaman materi, Bapak dan Ibu akan masuk pada tahap berikutnya, yaitu pengembangan perangkat pembelajaran selama 14 hari, lalu dilanjut dengan uji komprehensif selama 2 hari, tapi waktunya di sini diberi rentang sampai 3 hari, namun pelaksanaannya diharapkan 2 hari bisa selesai. Barulah Bapak dan Ibu yang dinyatakan berhasil lulus untuk uji komprehensif, dan semoga semuanya bisa
lulus seperti doa dan harapan Bapak Rektor tadi. Amin. Adalah Bapak Ibu boleh atau dengan izin mengikuti PPL. Jadi siapapun yang belum lulus uji komprehensif tidak boleh mengikuti PPL. Ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang mana uji komprehensif itu nilainya diberikan di akhir, tapi ini harus cepat-cepat dibikin, dilaporkan, dan begitu Bapak dan Ibu dinyatakan lulus untuk uji komprehensif baru boleh mengikuti PPL selama 30 hari. Tempatnya di mana? Ya di tempat Bapak dan Ibu mengajar gitu. Kemudian PPL selesai, dilanjutkan dengan UKM PPG, uji kompetensi mahasiswa PPG. Itu selama 6 hari dibagi menjadi 2. Yang pertama itu untuk uji kinerja selama 4 hari. Apakah 4 hari ini akan full untuk satu mahasiswa? Tentu tidak, karena jumlah mahasiswanya yang cukup banyak dan sehari itu hanya boleh menguji 4 orang, maka diberi rentang 4 hari. Kemudian UP, uji pengetahuan, ini diberikan waktu 2 hari. Bukan berarti Bapak dan Ibu selama 2 hari itu akan mengikuti uji pengetahuan. Bapak dan Ibu cukup mengikuti 1 hari saja. Dan mengapa di sini diberi rentang 2 hari? Karena ada kemungkinan perguruan tinggi itu dengan jumlah mahasiswa tertentu akan mengadakan kegiatan UP itu sampai 4 tahap. Misalnya tanggal 24 itu pagi dan siang, tanggal 25 itu pagi dan siang gitu. Bapak dan Ibu, ini profil lulusan PPG tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rektor, mohon izin saya skip saja. Hanya hal yang perlu Bapak Ibu ingat bahwa dari profil lulusan PPG ini, tim pengembang pendidikan profesi guru tingkat nasional, dalam hal ini Profesor Sawal Buton dan Profesor Muklas Samani, itu dapat membreakdown capaian pembelajaran yang mesti harus Bapak Ibu raih setelah menyelesaikan satu rangkaian kegiatan PPG di Budidaya. Yang pertama, Bapak dan Ibu harus berpenampilan memesona. Memesona ya tidak berarti harus semuanya harus ganteng dan cantik, tetapi ya kalau dipandang itu menarik lah begitu. Bapak dan Ibu selain memesona, Bapak dan Ibu itu menjadi guru bukan karena terpaksa tidak ada pekerjaan yang lain, tetapi merupakan panggilan jiwa. Kalau pekerjaan luhur mulia Bapak dan Ibu ini sudah menjadi panggilan jiwa, insya Allah apapun yang Bapak Ibu lakukan itu dilaksanakan dengan ikhlas, dilandasi dengan ikhlas, bekerja dengan hati itu. Nah, yang kedua, Bapak dan Ibu harus mengetahui tujuan pembelajaran, berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Insya Allah Bapak dan Ibu sudah sangat beken dengan istilah HOTS itu. Kadang-kadang ada satu kesalahan yang terjadi, dikira yang namanya HOTS itu mesti yang sulit-sulit, padahal bukan harus sulit gitu. Artinya high order thinking skill itu tidak mesti sulit gitu. Nah, tenaga apa akan kita jelaskan di pendalaman materi. Sebagai guru profesional,
Bapak dan Ibu besok ya harus menguasai advance material, tidak hanya yang basic material saja. Artinya Bapak dan Ibu ya harus menguasai betul materi yang akan diajarkan atau digunakan sebagai materi pembelajaran. Lalu perancangan apapun yang Bapak Ibu lakukan itu harus berbasis di fact, teknologi, pedagogi, dan content knowledge gitu ya. Technological, pedagogical, content knowledge. Kemudian sebagai guru profesional, tentu dalam Bapak Ibu mengajar tidak teacher centered, harus learner centered gitu ya. Murid atau peserta didik harus aktif, active learning yang mendidik gitu. Kemudian assessment otentik dengan umpan baik. Kadang-kadang disalah-artikan tanpa basa-basi, tanpa membaca referensi. Pokoknya yang namanya assessment otentik itu dikatakan otentik itu yang sesuai atau yang cocok, padahal bukan itu. Assessment otentik ya assessment yang sesuai, artinya dapat diterapkan. Kadang-kadang assessmentnya itu tidak di set untuk pembelajaran. Nanti secara lebih detail, lebih lanjut akan dipandu oleh Bapak dan Ibu dosen ya. Saya tidak akan menjelaskan secara detail itu tentang authentic assessment itu seperti apa. Kemudian yang ketujuh, Bapak dan Ibu, besok sebagai guru yang profesional harus sadar akan ini TPD, Continual Professional Development, atau di Bapak dan Ibu insya Allah terkenal dengan PKB itu. Nah, kemudian dari belum lupa lanjut Bapak dan Ibu. Insya Allah Bapak dan Ibu mengenal dua wajah pesepak bola ini. Yang pertama Lionel Messi, yang kedua Cristiano Ronaldo. Ingat Bapak dan Ibu, kedua pemain ini sekarang berada di puncak persepak bolaan dunia. Semua yang tahu sepak bola insya Allah mengenal dua hal ini. Tapi ini setiap hari masih saja berlatih. Pemain bola seperti Ronaldo latihan terus. Lalu apa yang diharapkan dengan latihan keras itu? Ibarat kita ini sebagai guru yang profesional, setelah Bapak dan Ibu besok lulus, itu bukan berarti belajarnya itu sudah selesai. Bapak dan Ibu lulus pendidikan profesi guru, mohon maaf, itu baru minimal ya Bapak dan Ibu. Minimal yang Bapak Ibu miliki memenuhi syarat untuk disebut sebagai guru yang profesional. Pertanyaan selanjutnya, Messi dan Ronaldo ini kan punya pelatih. Ingat loh Bapak dan Ibu, pelatihnya itu tidak lebih hebat daripada Messi dan Cristiano Ronaldo itu. Sehingga apa yang dapat kita ambil? Messi dan Ronaldo yang begitu hebat, kemudian pelatihnya itu tidak sehebat beliau berdua, tapi Messi dan Ronaldo tetap harus berlatih. Tujuannya apa Bapak dan Ibu? Pelatihnya itulah yang akan memberikan evaluasi, misalnya tendangannya kurang bagaimana, yang mengkritik gitu loh. Nah sebenarnya apa kalau kita sejajarkan dengan kegiatan pembelajaran di sekolah, ini tidak lain dan tidak bukan
sama dengan penelitian tindakan kelas yang mesti harus Bapak Ibu lakukan. Oh, mengajar saya kurang bagaimana, terus berlatih dengan model A, model B, model C, dan seterusnya. Begitu. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Berikut adalah struktur kurikulum PPG dalam jabatan. SKS-nya hanya 12 di sini. Nah, yang lain diambilkan dari mana? Bapak Ibu, yang lain diambilkan dari RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Karena Bapak dan Ibu ini kan masuk di PPG dalam jabatan. Struktur kurikulumnya berbeda dengan PPG prajabatan. Nah, mata kuliahnya hanya 3, pendalaman materi, untuk kegiatannya analisis materi ajar berbasis masalah. Kemudian yang kedua, pengembangan perangkat pembelajaran, bentuk kegiatannya perancangan pembelajaran. Yang ketiga, PPL, ini bentuknya praktik pembelajaran. Pendalaman materi, bobotnya 5 SKS, bentuk kegiatannya tutorial atau kuliah. Kemudian pengembangan perangkat pembelajaran ini bobotnya 3 SKS, bentuknya seminar atau lokakarya, dan PPL ini 4 SKS. Namanya PPL ya di lapangan. Bapak Ibu, tahapan-tahapan ini, yang kuning-kuning ini sampai lapor diri ini sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, yang menjadi tugas kami di perguruan tinggi itu mulai dari pendalaman materi ini di sini, yang 5 SKS, kemudian pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, uji komprehensif ini nanti kami masih harus menunggu informasi atau kebijakan dari Ditjen BTK besok akan seperti apa. Insya Allah perkembangan terbaru akan kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu lewat WA Group. Dan tugas kami besok berakhir di PPL di sekolah ini yang bobotnya 4 SKS. PPL-nya di sekolah asal Bapak dan Ibu. Nah, UKM PPG-nya bagaimana? Apakah Bapak dan Ibu harus ke Klaten semuanya? Tidak, Bapak dan Ibu. Ditjen BTK sudah menentukan perguruan tinggi mana yang ditunjuk sebagai pelaksana ini UKM PPG. Tidak semua perguruan tinggi diberikan kewenangan atau tugas untuk melaksanakan UKM PPG. Hanya beberapa, dan itu tempatnya akan didekatkan dengan asal Bapak dan Ibu. Tapi basisnya alamat KTP, bukan alamat domisili yang sesungguhnya. Tahun 2020 itu ada mahasiswa KTP-nya Wonosobo, Jawa Tengah, ternyata ngajarnya di Sorong, Papua Barat sana. Ditempatkan di UNJ. Kalau pergi dari Sorong sampai ke Jogja kan tidak mungkin, hanya ya repot sendiri. Kami perguruan tinggi harus memindahkan ujian UKM PPG-nya itu di Papua sana. Bapak dan Ibu, kegiatan apa saja yang harus Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa lakukan ketika melaksanakan pendalaman materi? Bapak dan Ibu, pendalaman materi ini sedikit berbeda dibandingkan dengan pendalaman materi tahun 2020. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ini sudah tanya sana, tanya sini ke teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan PPG tahun 2020. Ada sedikit pergeseran. Kalau pada tahun 2020 itu mahasiswa itu benar-benar dibimbing oleh dosen,
dan dituntunlah begitu. Dan mengingat Mas Menteri itu sekarang lagi gencar-gencarnya menerapkan Merdeka Belajar, maka ini benar-benar dosen dan mahasiswa diberikan kemerdekaan untuk belajar dan atau mengajar. Maka pendalaman materi ini berbentuk analisis materi ajar berbasis masalah, problem based analysis. Rasionalnya bagaimana? Yang pertama, identifikasi masalah pembelajaran yang ditemukan selama mahasiswa menjadi guru. Ini merupakan bahan awal dalam aktivitas atau kegiatan ini. Mengingat kegiatan PPG ini dalam jabatan, maka kami berasumsi Bapak dan Ibu ini sudah memiliki pengalaman atau sudah dapat menemukan problem-problem atau masalah-masalah dalam Bapak dan Ibu melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, masalah ini bisa berasal dari Bapak dan Ibu guru yang disebut sebagai defisit kompetensi atau miskonsepsi. Juga bisa berada di siswa dan kelas dalam suasana pembelajaran. Nah, satu hal yang harus diingat Bapak dan Ibu, jangan sampai Bapak dan Ibu ini berusaha mengidentifikasi masalah pembelajaran siswa, tetapi pada diri Bapak dan Ibu ternyata masih terdapat masalah, gitu. Sehingga yang perlu Bapak dan Ibu identifikasi sebelum menuju identifikasi eksternal dari Bapak dan Ibu, mohon Bapak dan Ibu melihat kembali apakah kompetensi Bapak dan Ibu ini ada yang kurang atau mungkin miss atau kurang di dalam memahami konsep-konsep yang mestinya harus dipahami secara jelas. Nah, aktivitasnya, kalau aktivitas belajar mandiri insya Allah sudah Bapak Ibu lakukan. Prinsipnya kan seperti yang tadi saya katakan, merdeka belajar, merdeka terbimbing, dan merdeka berlatih. Kemudian Bapak dan Ibu, insya Allah masing-masing ini ya ketua bidang studi. Kalau matematika itu Pak Joko Sungkono, dan untuk PPKN itu Bapak Sugio Widodo. Paling lambat itu tanggal 12 jam 00.00 beliau akan share jadwal. Jadwal itu tidak seperti jadwal yang Bapak Ibu atau yang sering saya lihat ketika saya mengajar mahasiswa di kampus, tetapi akan di breakdown menjadi beberapa sub begitu ya. Misalnya ini yang kuning, angka 1, ini pendalaman materi hari pertama. Nah, apa yang mesti Bapak Ibu lakukan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 itu seperti yang ada di kolom kiri ini. Yang pertama mengikuti orientasi analisis materi ajar atau konten berbasis masalah, memahami dan melakukan simulasi LMS, mengunggah tagihan pada kegiatan belajar mandiri di LMS. Jadi kegiatan mandiri Bapak dan Ibu selama 17 hari itu diunggah pada hari pertama. Berapa jumlah JP-nya hari Senin itu 6 Bapak dan Ibu. Ini dilakukan secara sinkronus dan asinkronus melalui video conference. Nah, kegiatan dosen tidak perlu saya sampaikan. Hari kedua
Ini dilakukan secara sinkronus 6 JP per hari, atau Vicon sekurang-kurangnya 3 JP per hari. Aktivitasnya apa? Ini analisis materi ajar berbasis masalah untuk materi bidang studi. Matematika ya bidang studi matematika, modulnya ya modul matematika, PPKN ya bidang studi di PPKN itu. Ini aktivitas yang harus Bapak Ibu lakukan, mulai dari melakukan diskusi bersama dosen mengenai materi yang sulit dipahami mahasiswa pada modul 1 berdasarkan lembar kerja 1. Lalu melakukan review dan diskusi advance material dan materi notes, melakukan konfirmasi dan klarifikasi tentang miskonsepsi materi ajar berdasarkan hasil belajar mandiri, melakukan analisis penerapan materi dalam kehidupan ini. Ketika saya kehidupan nyata secara kontekstual, dan melakukan refleksi materi ajar, dan jangan lupa mengerjakan 1 set tes yang ada pada LMS. Lalu pada hari kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7 ini kegiatannya mengulang ini seperti slide yang baru saja saya sampaikan tadi. Ini kegiatan aktivitas mahasiswanya sama, nomor 1 sampai dengan 6. Kegiatannya analisis materi ajar berbasis masalah modul bidang studi. Ini hari kedua rinjanya itu modul bidang studi 1, hari ketiga itu modul 2, hari keempat ini modul 3, hari kelima modul 4, hari keenam modul 5, dan hari ke-7 itu modul 6. Nah, hari ke-8 dan 9 apa kegiatannya? Bapak dan Ibu menyusun materi ajar berbasis masalah, sehingga aktivitas Bapak dan Ibu yang menyusun materi ajar setara 1 KB yang disusun berdasarkan PBL, Problem Based Learning. Ini dosen akan melakukan pembagian KB berdasarkan PBL-nya dan memfasilitasi penyusunan materi ajar. Bapak dan Ibu dosen akan menemani Bapak dan Ibu dalam video conference selama 3 JP minimal, sekurang-kurangnya 3 JP per hari. Nah, ini untuk Vicon, Ditjen GTK tidak memfasilitasi, tetapi memfasilitasi dalam arti tidak menyediakan Zoom meeting. Kita diminta untuk menggunakan Google Meet. Dan nanti proses atau mekanismenya seperti apa, mohon izin saya belum bisa memberikan penjelasan. Insya Allah perkembangan terbaru akan kami sampaikan secara bertahap gitu. Nah, lalu pada hari ke-10, 11, 12 Bapak Ibu mempelajari modul pedagogik. Selama 3 hari Bapak dan Ibu mempelajari 4 modul. Modul 1, 2, 3, 4. Modul 1 itu tentang konsep dasar ilmu pendidikan, berisi konsep dasar dan landasan ilmu pendidikan, peserta didik, teori belajar, dan kurikulum. Pada modul 2 ini tentang peran guru dalam pembelajaran abad 21, isinya karakteristik pembelajaran abad 21, profil dan kompetensi guru abad 21, tugas dan fungsi guru, dan strategi pengembangan PKB. Modul 3 ini pembelajaran inovatif, isinya pembelajaran STEM, pembelajaran neuroscience, pembelajaran digital, dan pembelajaran blended learning. Nah, modul 4 ini sudah masuk pada perancangan pembelajaran
inovatif, berisi konsep pembelajaran inovatif, kemudian perancangan pembelajaran STEAM, blended learning, dan berbasis proyek. Sekali lagi, modul 1, 2, 3, dan 4 selesai dalam waktu 3 hari. Bapak dan Ibu akan kami pantau, kami pandu dengan Vicon minimal 3 CP pada hari ke-10, 11, dan 12. Nah, pada hari ke-13, Bapak dan Ibu kami ajak untuk mereview dan refleksi. Setelah hari ke-10, 11, 12, belajar analisis modul 1, 2, 3, dan 4, dan pada hari ke-13, Bapak dan Ibu kami ajak untuk mereview dan merefleksi diri. Kegiatannya review analisis materi ajar, konten based ini secara keseluruhan sebagai penutup aktivitas ini menuju perancangan pembelajaran dan menyelesaikan output serta tagihan kegiatan. Ini tagihan-tagihannya Bapak dan Ibu, ada lembar kerja 1.1. Ini ada di LMS, Bapak dan Ibu nggak perlu bingung-bingung, dan saya tidak perlu membacakan satu-satu. Ini ada lembar kerja 1.2. Ini tagihannya Bapak Ibu sudah saya tuliskan di sini 1, 2, 3, dan 4 ini. Jadi tidak usah baca satu-satu. Nanti saya kirim saja kepada Bapak dan Ibu. Penilaiannya demikian, ada 3. Yang pertama partisipasi aktif dan penyelesaian LK, ini bobotnya 25%. Kemudian penyelesaian self assessment 7 set Bapak Ibu, bobotnya 35%. Dan produk berupa materi ajar ini bobotnya paling tinggi 40%. Nilai akhirnya itu dapat dihitung sendiri. Ini dulu pas saya diajar matematika perkalian kayak gini, ini pas saya tidak masuk, nanti dihitung sendiri saja. Lalu ini masih berkaitan dengan penilaian, dan dibaca sendiri. Bentuknya tabel, insya Allah gampang. Rubrik penilaian dari tabel sebelumnya ya ada skor 1 sampai dengan 5. Kalau 5 ini ya LK diisi dengan lengkap, tepat waktu, dan benar sesuai dengan instruksi. Insya Allah Bapak dan Ibu disiplin. Artinya, marilah kita meraih skor 5 semuanya. LK ya diisi lengkap, tepat waktu, tidak perlu menunggu. Ingat Bapak dan Ibu, ini Bapak dan Ibu masuk di PPG Daljab angkatan 1 seperti tadi disampaikan Bapak Rektor. Ini sungguh nikmat yang luar biasa. Monggo kita syukuri dengan mengerjakan apa yang mesti Bapak dan Ibu kerjakan tepat waktu, benar, dan sesuai instruksi. Itu saya tidak mau membacakan yang skornya 4, 3, 2 atau bahkan 1. Untuk apa? Angka 1 Bapak dan Ibu, kami harapkan semuanya meraih skor 5. Nah, penilaian untuk buku ajar yang Bapak Ibu susun indikatornya ini, yang pertama keluasan materi, kemudian kedalaman materinya itu harus berbasis hot dan advanced material, mudah untuk dipahami, dan bagaimana visualisasi serta ilustrasi yang Bapak Ibu tampilkan. Mudah-mudahan bahasa dan tata tulis Bapak Ibu bagus. Setiap butir ini 1, 2, 3, 4, 5 itu skornya maksimal 20, hingga 20 kali 5 sama dengan 100. Lalu Bapak dan Ibu, berikutnya ini tentang pengembangan perangkat pembelajaran.
Ini saya sampaikan perbedaan pengembangan perangkat pembelajaran PPG Dalcap tahun 2020 dan 2021. Kalau pada tahun 2020 namanya pengembangan perangkat pembelajaran. Tahun ini namanya perancangan pembelajaran. Waktunya juga beda. Kalau dulu 20 hari, sekarang alhamdulillah dipendekkan 13 hari. Ini alhamdulillah atau bagaimana Bapak Ibu ini kok dari Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu Bapak. Alhamdulillah. Cepat. Lebih baik, Pak. Alhamdulillah. Lalu tahapan kegiatan dalam LMS. Dulu itu dua tahapan, yaitu pengembangan perangkat dan review perangkat. Ada pengembangan perangkat, pengembangan perangkat dan video praktik pembelajaran, lalu review. Ada review perangkat, presentasi perangkat dengan new model peer teaching, refleksi dan rencana tindak lanjut. Nah sekarang cukup satu tahapan dengan 5 kegiatan. Yang pertama identifikasi masalah, rancangan kegiatan, peer teaching, refleksi dan HTL. Tagihannya yang sekarang untuk mahasiswa itu 3 sip perancangan pembelajaran. Terdiri dari rencana kegiatan, bahan ajar, LKPD, media dan penilaian, kemudian diskusi di LMS, luar aktif, Badan Ibu, berdiskusi di Learning Management System, ada 3 form LK di LMS, sementara untuk tahun yang lalu, kalau jumlah sipnya sama, 3 sip perangkat pembelajaran. Isinya RPP, bahan ajar, LKPD, media, dan evaluasi. Ada video new model peer teaching, diskusi di LMS, dan 7 form LK di LMS. Kemudian kalau dosennya sama, hanya dulu tidak diatur kegiatannya untuk masing-masing dosen dan GP itu apa saja, tapi untuk sekarang sudah diatur setiap rombel itu ada 3 dosen dan 3 guru pamong. Model pembelajaran tahun 2021 ini problem based learning serta project based learning sudah ditentukan. Kalau 2020 belum ada spesifikasi harus PBL kayak begini, maka insya Allah lebih fokus kegiatan Bapak Ibu di tahun 2021 ini. Ini hitungan matematis, jumlah waktunya bisa dibaca sendiri perbedaan di tahun 2020, 2021. Ini 2021 pada perancangan pembelajaran hebat lagi kan Pak, 14 hari. 2020 20 hari, irit banyak. Lalu apa yang dijadikan sebagai landasan atau rasional pelaksanaan perancangan pembelajaran bobotnya 3 SKS dilaksanakan selama 14 hari ini? Yang pertama, guru profesional harus mampu mengembangkan perangkat pembelajaran sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas atau di laboratorium atau di bengkel. Yang kedua, perangkat pembelajaran paling tidak isinya itu yang pertama rencana kegiatan yang disebut RPP, kemudian bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Yang ketiga, pembelajaran yang baik harus dipersiapkan secara lengkap. Semua perangkat pembelajaran oleh guru atau kelompok guru bidang studi. Pengen profesional ya harus pokoknya lengkap gitu, tidak boleh kurang satu pun.
Nah, yang keempat, perangkat pembelajaran disusun berdasarkan identifikasi masalah-masalah pembelajaran yang ditemukan dalam pelaksanaan pembelajaran. Sehingga Bapak dan Ibu tidak diperkenankan hanya mengikuti misalnya buku-buku atau bahan-bahan ajar yang sudah diproduksi oleh penerbit tertentu, belum mesti itu sesuai dengan identifikasi masalah Bapak dan Ibu yang ditemukan di diri Bapak dan Ibu, proses pembelajaran Bapak dan Ibu sehari-hari dan di siswa Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu, kegiatannya, tahapan pengembangan perangkat pembelajaran atau perancangan pembelajaran ini hari pertama, 2, 3, 4, dan 5. Ini sudah saya tuliskan di sini, mulai dari identifikasi masalah dan rencana aksi. Kemudian yang kedua, penyusunan dokumen rancangan pembelajaran, ada peer teaching, refleksif, dan RTL. Lebih rincinya, pada hari pertama, Bapak dan Ibu dalam melaksanakan identifikasi masalah dan rencana aksi diawali dan diakhiri dengan pikon masing-masing 2 CP, dilanjutkan dengan diskusi di LMS. Sinkronusnya selama 7 CP. Aktivitasnya, Bapak dan Ibu harus melakukan observasi kelas, observasi visual atau audio, laporan, atau isu atau kasus pembelajaran, dan sumber informasi lainnya untuk apa? Menemukan permasalahan pembelajaran yang terjadi di kelas. Di kelas Bapak Ibu masing-masing sesuai dengan mapel Bapak dan Ibu. Yang kedua, melakukan analisis kompetensi atau CP mapel yang akan Bapak Ibu ampu untuk menemukan permasalahan dalam pencapaian kompetensi pembelajaran. Jangan lupa Bapak dan Ibu melakukan diskusi, berkonsultasi, atau studi referensi untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab permasalahan dan kaitannya dengan CP. Dan yang keempat, memetakan seluruh permasalahan pembelajaran ke dalam format analisis penyebab permasalahan yang ditemukan. Pada hari kedua, identifikasi masalah dan rencana aksi. Bapak dan Ibu harus mencari informasi, kemudian mendesain, mencari gagasan, metode, bahan kajian, alat, atau resource lainnya yang diperlukan untuk mendukung solusi dari permasalahan yang Bapak Ibu temukan. Kemudian Bapak Ibu juga kami minta untuk berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa lainnya di satu bidang studi ini, tentu dipandu oleh dosen dan guru pamong. Dan di sini pada perancangan pembelajaran guru pamong juga mendampingi Bapak dan Ibu untuk mendapatkan apa? Pendukung atau bahan kajian sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menentukan penyelesaian atau solusi yang tepat. Dan yang ketiga, Bapak Ibu merumuskan alternatif solusi secara komprehensif dengan melibatkan banyak sumber, metode, atau perspektif lainnya. Hari ketiga sudah diatur, Bapak Ibu berdiskusi secara aktif antar mahasiswa, konsultasi dengan dosen, serta studi referensi untuk mengidentifikasi beberapa alternatif solusi terhadap permasalahan pembelajaran dan menetapkan solusi hipotetik. Yang kedua, merumuskan solusi pembelajaran yang akan dijadikan rencana aksi
Dan yang ketiga, menyelesaikan pengisian format, identifikasi masalah pembelajaran, analisis kompetensi, dan alternatif solusi, semuanya ke dalam LMS. Hari keempat dan kelima, Bapak Ibu menyusun dokumen rancangan pembelajaran. 2 hari ini, masing-masing 7 CP. Kegiatan Bapak dan Ibu merancang pembelajaran sesuai dengan masalah dan solusi hipotetik yang telah Bapak Ibu rumuskan pada hari ketiga, menyusun dokumen rancangan pembelajaran sesuai dengan hasil analisis, bentuknya rencana kegiatan, bahan ajar, LKPD, media, dan instrumen penilaian. Lalu berdiskusi secara aktif dengan sesama mahasiswa, konsultasi dengan dosen, dan tentang rancangan pembelajaran yang telah Bapak Ibu siapkan atau buat, menghasilkan rancangan proyek, rancangan pembelajaran yang akan diuji cobakan atau dilatihan di dalam peer teaching. Kemudian hari ke-6, 7, 8, 9, masing-masing 7 CP. Masih menyusun dokumen rancangan pembelajaran. Hari ke-6 dan ke-7, Bapak Ibu harus melakukan kegiatan nanti produknya dokumen perangkat pembelajaran kasus 2. Hari ke-8 dan 9 nanti dokumen perangkat pembelajaran untuk kasus 3. Kegiatan ini berulang setiap 2 hari, 6 dan 7, kemudian dilanjut 8 dan 9. Kemudian pada hari ke-10 dan 11, kegiatan Bapak Ibu peer teaching. Kegiatannya mempraktikkan dokumen. Setelah dokumen selesai, yang dipraktikkan dokumen rancangan pembelajaran yang tak disusun dalam kegiatan peer teaching. Bapak dan Ibu dapat memilih salah satu dari 3 set dokumen yang telah disusun. Jangan lupa melakukan refleksi terhadap rancangan pembelajaran dan latihan mengajar yang dilakukan dengan minta masukan dari sesama teman atau mahasiswa, juga dosen, serta dari guru pamong. Hari ke-12 ini refleksi. Ini baru jam 11 lebih sedikit ini, insya Allah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan di IE belum masuk sholat Jumat, sebentar sedikit. Hari ke-12, aktivitas Bapak dan Ibu melakukan refleksi terhadap kendala dan hambatan, baik dalam observasi, identifikasi rancangan pembelajaran, dan pelaksanaan peer teaching. Diskusi untuk mendapatkan hasil refleksi sebagai bahan untuk pengembangan diri, dan review serta validasi rancangan pembelajaran yang telah disusun berdasarkan hasil refleksi. Tinggal sedikit Bapak dan Ibu, pada hari ke-13 dan 14, kalau pada hari ke-1 sampai 12 itu masing-masing 7 CP, ke-13 dan 14 ini cukup 6 CP. Bapak dan Ibu melakukan rencana tindak lanjut atau RTL. Aktivitasnya melengkapi dan finalisasi rancangan pembelajaran sebagai bahan untuk pelaksanaan praktik pembelajaran di sekolah atau di kelas Bapak Ibu, dan menyusun RTL termasuk jadwal melaksanakan PPL di sekolah masing-masing sudah Bapak Ibu rancang di sini. Ini lembar kerja, tidak perlu saya ulas, nanti cukup Bapak Ibu pelajari. Lembar kerja lagi,
Tagihannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, identifikasi masalah dan rencana aksi masuk di LK2. Kemudian lembar observatif penelitian masuknya di LK2. Refleksi Indonesia di LK2. Dokumen rancangan pembelajaran sebanyak 3 sheet, masing-masing terdiri dari rencana kegiatan atau APP, bahan ajar, media, LKPP, dan instrumen penilaian. Ini rubriknya, tidak perlu saya jelaskan. Ini juga rubrik. Nanti Bapak dan Ibu dalam menyusun tugas atau tagihan, mohon Bapak dan Ibu untuk selalu mengacu selain Bapak dan Ibu bekerja juga melihat kriteria dan rubrik penilaian pengembangan perangkat ini. Cukup sudah selesai Bapak dan Ibu dari saya berkaitan dengan kegiatan uji komprehensif, kemudian PPL, UKM, PPG. Karena waktunya masih cukup lama, saya khawatir nanti ada perubahan kebijakan, maka saya cukupkan sampai di pengembangan perangkat pembelajaran saja. Informasi selanjutnya nanti akan kami sampaikan ke Bapak dan Ibu lewat saluran elektronik bernama WA. Bapak dan Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti jangan khawatir, materi akan saya share. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.